Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis keempat kitab Qawaid Asasiyah fi Ulumil Quran ini. Setelah yang lalu kita menyelesaikan tentang macam-macam anwa'ul qiraat, bihasabi thubut, kemudian a'immatul qiraat. Kita sekarang masuk ke tambihat muhimmah. Tambihat apa? Tambihat muhimmah. Tambih itu apa ya? Kalau ini di nuskhoh saya ini 30, halaman 30. Tak tahu di nuskhoh yang saya kira yang ada di internet juga sama dengan nuskhoh yang ada di saya. Sama, halaman 30 juga ya. Tambihat muhimmah. Tambihat muhimmah ini apa ya? Kata-kata tambih itu digunakan untuk memberitahu bahwasanya perkara yang disebutkan itu bisa Anda fahami dari yang lampau. Cuma perlu diingatkan sedikit saja. Bukan perkara yang asing daripada yang lampau. Tapi perkara yang sudah bisa Anda pahami dari yang lampau. Cuma perlu perlu diingatkan sedikit saja. Maknanya kata-kata tambih itu biasanya diperlukan ke sesuatu yang jelas. Cuma kadang tersilap. Berbeza dengan dalil. Dalil itu digunakan untuk perkara yang tak jelas. Nah, itu namanya dalil. Tapi tambih digunakan untuk perkara yang jelas. Maknanya Anda paham tahu ini. Anda paham ini. Cuma mungkin Anda sedikit terlupa lah. Macam itu. Oke, apa itu? At-tambihul awal. Tambihatun muhimmah. At-tambihul awal al-murad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Hadis Nabi ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Dengan 7 huruf. Nah, di sini dikatakan huruf itu maknanya wajah. Wajah itu mungkin aspek. Wajah itu maknanya banyak ya. Wajah itu maknanya banyak. Ini namanya wajah. Perspektif itu wajah. Apalagi depan itu wajah. Sebelumnya kita mengetahui bahwasanya ada 7 qiraat. Paham kan? Rasul mengatakan Quran diturunkan dengan 7 wajah. Bukan 7 qiraat, hati-hati. Ya ini tambihnya di sini. 7 qiraat ini Ustadz Fatih, dia ini ada mungkin setelah 300 tahun setelah Nabi meninggal. Sedangkan hadis ini ketika Nabi hidup, apakah maksudnya Nabi sab'atu aujuh ini adalah sab'atu qiraah? Ini kan perkara yang jelas kan. Anda pun Tuan Azmi pun sekali saya jelaskan, bukan itu maksudnya. Nabi ini cakap ketika Nabi masih hidup. Sedangkan qiraatu sab'ah ini ada setelah Nabi wafat lama. Maknanya apa yang dimaksud oleh Nabi bukan qiraatus sab'ah, bukan itu. Terus apa? Makna sab'atu ahruf ini, banyak orang-orang itu, banyak para ulama itu macam apa ya kalau saya tengok ya, berputar di situ untuk mentafsirkan makna sab'atu aujuh. Wallahu alam, yang paling bagus itu saya tengok adalah tafsirnya Imam Razi. Maknanya sab'ati ahruf ini, wallahu alam, yang saya paham ini macam intonasi. Kadangkala Anda kalau tengok ya, Anda SMS di WhatsApp itu, bila-bila Anda cakap biasa, makan ki, maknanya apa? Kalau Anda cakap kepada mungkin istri Anda, anak Anda, makan ki. Ki itu segera. Makan segera. Orang-orang boleh baca salah tuh. Ini marah nih. Ini marah nih, atau mungkin ini tak marah nih. Maknanya, kata-kata itu atau tulisan itu boleh dibaca dengan intonasi yang berbeza-beza. Itulah yang dimaksud oleh Imam Razi sab'atu
ahruf. Kadangkala Allah kan menurunkan kan hanya apa namanya tulisan kan. Tapi ketika tulisan itu dibaca dengan apa? Dengan intonasi yang berbeza, maknanya pun akan berbeza, Suf. Sudah makan? Sudah makan? Itu berbeza, Suf. Satunya kabar, satunya tanya. Satunya kabar, satunya tanya. Nah, Al-Quran itu boleh macam-macam seperti itu. Kadangkala kata-katanya dibaca dengan intonasi tanya, kadang-kadang dibaca dengan intonasi ancaman. Itulah yang dikatakan oleh Imam Razi, namanya sab'atu ahruf. Bukan qira'atus sab'ah, bukan qira'atus sab'ah. Annal Qur'an unzila ala hadhihi wal harf fi ma'nal wajh, annal Qur'an unzila ala hadhihi tausi'ah bihaitsu la tatajawaz wujuhul ikhtilaf fi ada'il lafdil wahid sab'ata aujuh. Dibilang sekiranya cara membacanya itu tidak keluar daripada 7 wujuh inilah. 7 wujuh itu yaitu itu intonasi apa namanya? Intonasi membacanya. Itu menurut Imam Razi. Oke. Tambih atsani qala Makki man dhanna anna qira'ataha ulail qurra kana fi wa asim hiyal ahrufu sab'ah allati fil hadis faqad ghalita ghalatan adzima. Dibilang barang siapa yang mengira bahwasanya qira'atus sab'ah itu adalah sab'atu ahruf yang ada di hadis, maka sudah salah teruk, sudah salah teruk. Lebih power daripada kenapa? Oke. Oke, tak ada masalah. Faqad ghalita ghalatan adzima. Dibilang kenapa? Qala wa yalzamu min hadza anna ma kharaja min qiraati haula sab'ah mimma thabata anil a'immah wa ghairi mimma thabata anil a'immah wa ghairihim wa wafaqa khattal mushaf an la yakuna qur'anan wa hadza ghalatun adzim. Karena kalau Anda hanya mengatakan bahwasanya sab'atu ahruf itu adalah qira'atus sab'ah, maka Anda akan mengatakan bahwasanya selain daripada 7 qira' ini, maknanya sudah bukan Quran lagi. Padahal banyak sekali ulama-ulama qiraat selain qira'atus sab'ah ini yang lebih pandai, lebih hebat. Cuma karena memang akhirnya apa ya? Ulama ini kan banyak kan. Akhirnya orang-orang ini pening. Nah, apa namanya? Nah, amik yang siapa? Akhirnya dari setiap kota, dari setiap negara itu sudahlah, dari Mesir engkau, dari Syam engkau, dari ini dah. Ketika semuanya dikumpulkan tuh jumlahnya apa? 7, agar tidak pening itu je. Dan karena qiraah 7 ini muridnya banyak dan yang paling tersebar, itu saja. Bukan maknanya tidak ada qiraah selain 7. Yang saya katakan, yang saya sebutkan kemarin, dibilang Ubaid bin Salam. Saya Ubaid bin Salam itu mengatakan bahwasanya beliau itu mengumpulkan 25 qiraah. Sampai ada yang namanya sekarang kalau Anda nak belajar di Madrasah Idrus yang ada di Hadramut itu 10 qiraah. 10 qiraah. Kalau qiraah hanya 7, yang 3 ini apa? Sof tengok ya. Memang 3 ini bukan qiraah, tapi itu salah lah. Yang 3 di atas 7 itu juga apa namanya? Juga qiraah. Terus tengok. Sayyid Muhammad mengatakan wasabab fil iktisar ala sab'ah. Terus kenapa kok hanya 7? Selama ulama itu qurra itu banyak. Terus kenapa kok hanya 7? Dibilang ma'anna fi a'immatil qurra man huwa mithluhum hifdhan wa fadlan wa ilman. Dibilang ada selain daripada qurra ini yang skillnya sama seperti 7 ini. Ilmunya sama, hafalannya sama, kehebatannya dalam ilmu, kepakarannya dalam ilmu Quran itu sama dengan yang 7 qira'atus sab'ah itulah. Wa huwa annar ruwah anil a'immah kanu katsirina jiddan. Dibilang, kenapa? Karena periwayatannya itu banyak. Semakin banyak mananya ini beza, nanti an ini. Kan jadi banyak. Ada kena amik 1 ini, kena amik 1. Akhirnya lama-lama taqasaratil himam. Himmah itu semakin rendah. Semakin apa? Rendah. Sudahlah kalau emang himmah semakin rendah, kita tak payah buat pening orang. Kita kita batasi qiraah itu hanya 7. Lah, bagaimana cara pemilihannya? Kita pilih mana yang paling famous dan mana yang paling viral dan mana yang paling bagus. Itu aja. Dan muridnya paling banyak. Karena seperti itu nanti mudah untuk dihafalkan. Kalau nanti qira'ahnya itu banyak, orang-orang akan apa? Pening nanti. Pening. 7 aja sudah pening. 7 aja sudah
Siapa sekarang nak belajar qiraatus sab'ah? Sikit je orang. Orang sudah belajar qiraah selesai dah. Macam fikih Syafi'i. Siapa yang nak belajar sampai minhaj, sampai tuhfah? Sikit. Wa huwa anna ruwa anil a'immah kanu katsirina jiddan falamma taqasaratil himam iktasaru ala ma yuwafiqu khattal mushaf Utsmani. Dibilang maka mereka itu hanya membatasi qiraah yang sesuai dengan khatul Utsmani. Walaupun mungkin harokatnya berbeza, tapi khatnya sama. Alama yasulu hifdhuhu wa tamdud bitul qiraah bihi, agar mudah hafalannya dan qiraahnya itu mundhabit. Tak semua orang, oh ini, kenapa engkau baca macam ini? Aku baca imam fulan, padahal itu imam yang tak ma'ruf. Akhirnya orang-orang apa? Pening. Orang-orang apa? Pening. Nanti Anda kira-kira ada orang baca wan nahir. Apa ini qiraah? Baru lagi ini Quran, baru lagi orang-orang akan pening, Suf. Orang akan pening. Suf. Fanadoru ila man ishtahara bi thiqati wal amanati wa tulul ilmur fi mulazamatil qiraah. Maka para ulama itu tengok daripada semua a'immatul qura ini, siapa yang masyhur thiqahnya, sidiknya masyhur, amanahnya masyhur, dan paling lama di dalam bidangnya. Kan semakin lama umurnya, semakin lama di dalam, maksudnya, oh, saya ini sudah pakar mate sudah 30 tahun. Kan Anda kan percaya kan? Saya ini sudah menjadi dokter, pakar nih lama tahu. Maknanya experience saya banyak. Sama qiraah pun banyak. Daripada semua ulama ini ada 7 yang experience-nya paling banyak. Wa ittifaq alal akhad anhu, yakni, dan orang-orang itu sepakat 7 ini semuanya amik. Fa'afradu min kulli misra imaman wahidan. Dari di Mesir ini kota ya, atau negara. Contohnya, di Syam ini, kalau saya sebut Syam, maknanya itu Palestina, tak ada Israel ya. Palestina, Jordan, Suriah, dan Lebanon. Itu dulu tuh satu namanya apa? Syam. Di Syam ini ada berapa? Di Syam ini ada 10 qurra. Kita tengok siapa yang paling pakar, di situ kita ambil satu. Di Mesir ada siapa? Ada 15 qurra. Kita ambil satu, terus diambil satu-satu. Akhirnya setiap negeri ini ada satu yang paling best, satu paling best. Ketika dikumpulkan semuanya ada berapa? 7. Itulah asal muasal daripada qiraatus sab'ah. Padahal di Syam pun ketika itu ada beberapa orang, tapi diambil yang paling best, yang paling bagus. Fa'afradu min kulli misra imaman wahidan walam yatruku ma'adzalika naklu makana alaihi al-a'immah ghairu haira'i minal qiraat walal qira'a bihi ka qiraati Ya'qub. Dibilang walaupun mereka itu ambil satu, tapi mereka tak tinggalkan qiraah yang lain. Cuma yang paling diperhatikan adalah qiraah satu ini. Macamnya siapa? Ka qiraati Ya'qub. Imam Ya'qub ini salah seorang qurra, tapi tak masuk qiraatus sab'ah. Wa Abi Ja'far wa Syaibah wa ghairum. Cuma mungkin ketika qiraah ada semacam isyarat, ini adalah qiraahnya Ya'qub, ini adalah qiraahnya Ja'far, ini adalah qiraahnya Syaibah. Macam itu je, tapi tak dianggap sebagai qiraah yang diperbolehkan untuk dibaca di sholat. Kenapa? Nanti orang-orang boleh pening nanti orang-orang boleh pening. Wa asahul qiraat sanadan Nafi' wa Asim. Di antara 7 qiraah itu, yang sanadnya paling best adalah siapa? Nafi' dan Asim. Dan yang paling fasih siapa? Abu Amr wal Kisai. Yang paling fasih qiraahnya itu. Wa'lam annal, sekarang yang 7 itu confirm semuanya mutawatir, sanadnya dan dipakai di dalam sholat dan selain sholat. Maknanya Anda di sholat, Anda boleh baca Qolun, Anda boleh baca Warosh, Anda boleh baca Kisai dan selainnya. Kita Hafiz an Asim ini kita kita pakainya di mana di Indonesia ini. Selain 7 ini, macam mana? Bolehkah dibaca dalam Al-Qur'an? Bolehkah dibaca di dalam sholat? Orang-orang nak baca qiraah selain 7 ini di sholat, boleh tak? Ini dia. Wa'lam annal kharija anis sab' al-masyhurah al-qismain. Dibilang, ketahuilah bahwasanya qiraah selain sab'atu qiraah ini, yang masyhur ini,
terbagi menjadi apa? Dua. Yang pertama adalah al-qismul awal ma yukhalifu rasmal mushaf. Ma yukhalifu rasmal mushaf. Fa hadza la syakka fi annahu la tajuzu qira'atuhu la fi sholati wa la fi ghairiha. Dibilang yang mana tulisannya itu berbeza dengan tulisan yang ada di dalam Khatul Utsmani. Dulu kan tak ada harokat kan? Dulu kan tak ada harokat. Yang berbeza itu mungkin hanya cara bacanya saja. Tadi itu saya cakap, nahar menjadi nahir. Jadi, wadduha menjadi wadduhe. Pernah dengar tak? Wadduhe, walaili idha saji. Macam itu. Loh, tulisannya sama, wadduha. Cuma cara bacanya berbeza. Lah, nanti kalau ada tulisannya berbeza, macam tadi itu yang diriwayatkan, rofrofin, ditulis menjadi rofarif. Loh, kan sudah beda kan tulisannya kan? Ketika tulisannya beda, lafadz pun juga beza. Lah, kalau tulisannya itu berbeza dikatakan qiraah ini tidak sesuai dengan Khatul Utsmani. 7 itu semuanya sesuai. Yang berbeza mungkin hanya wakofnya, cara bacanya, adanya. Ada itu dimasukkan, ada tuh saya pernah sedikit belajar qiraatu Warosh dulu, ada lupa saya kalau ada nun dan alif atau macam mana menjadi mim, macam-macam lah ya, ini cara qiraatu macam-macam. Jadi lafadznya itu sama, yang beza apa? Cara bacanya. Lah ada beberapa qiraah yang tulisannya pun juga berbeza. Nah itu tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran. Tidak di sholat dan tidak di selain sholat. Maknanya Anda tidak boleh untuk membaca qiraatus syad itu untuk tilawah Quran. Mungkin Anda boleh jadikan qiraah ini sebagai dalil hadis. Maknanya Anda boleh ambil ini sebagai hadis ahad. Anda ambil hukum untuk menjelaskan apa makna ayat yang ada di dalam Khatul Utsmani. Tapi Anda jadikan itu sebagai Quran yang asing, tak boleh. Hukumnya macam apa? Hukum hadisul ahad. Al-qismu tsani ma la yukhalifu rasmal mushaf wa lam tashtahir qira'ah bihi wa innama warada min turukin gharibah la yu'awwalu 'alaiha wa hadza yadhharul mana minal qira'ah bihi aidan. Dibilang ada lagi. Yang kedua ini tak bertentangan dengan rasmul mushaf. Akan tetapi sanadnya itu gharib. Gharib itu tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang. Berbeza dengan mutawatir. Mutawatir itu jam'in. Ketika dia gharib, maknanya yang diriwayatkan hanya satu orang. Oke, apakah? Contohnya apa tadi itu? Maliki Yaumiddin menjadi Malaka. Tulisannya sama kan? Malik dan Malak. Satunya baca Malak, satunya baca Malik. Khotnya tidak berbeza, tapi satunya fi'il madhi, satunya fa'il. Satunya apa? Satunya isim, Malik. Satunya apa? Isim, Malik. Sanadnya Malak itu gharib. Apakah itu boleh dibaca walaupun tulisannya sama? Harokatnya yang berbeza. Yang kalau qiraah sab'ah ini kan rata-rata yang berbeza kan hanya adanya. Ini yang berbeza bukan adanya tapi harokatnya. Otomatis kalau harokatnya berbeza, maknanya pun juga akan berbeza. Bacanya pun juga akan berbeza. Dan biasanya sanadnya itu gharib. Jika seperti itu, maka juga katanya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki tidak diperbolehkan untuk dibaca juga. Itu mungkin hanya bisa untuk apa ya? Disebutkan ada riwayat semacam ini, itu je. Tapi Anda nak qiraah, nak tartil huruf, nak tartil Quran dengan qiraah syadah, katanya Syed Muhammad yadharul man'u bihi. Wa minhu dibilang, dan di antara bagian yang kedua, mastuhira an a'immati hadasyan al-qira'atu bihi qadiman wa hadithan. Fahadha la wajha lil man'i bihi wa min dzalika qira'atu Yaqub wa ghairihi. Dibilang, dan di antara yang kedua ini ada beberapa qiraah yang di luar 7, tapi para ulama pun juga membacanya. Seperti qira'atu Yaqub. Lah, qira'atu Yaqub dan selainnya yang derajatnya macam qira'atul asyrah itu yang 3 selain 7 itu boleh dibaca, tapi jangan dibaca di depan awam. Nanti orang awam boleh pening. Apa ini? Macam Qurannya macam pertama kali saya dengar. Nanti Anda dibilang bahwa Islam baru, bahwa Quran baru. Oke.
At-tambihu tsalis bi ikhtilafil qiraat yadharul ikhtilaf fil ahkam. Lah ini, tengok Suf. Dengan perbezaan qiraat, maka hukumnya pun juga akan beza. Bagaimana cara Anda baca, kadangkala itu mempengaruhi makna daripada huruf tersebut. Suf, tengok. Walihada banal fuqaha naqdha wudu'il malmus wa adamahu ala ikhtilafil qiraah fi lamastum wa lamastum. Anda kalau tengok lamastum, ada beberapa qiraat itu biasa lamastum. Ada harokatnya lam itu macam ini, panjang, lamastum. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kata-kata lamastum, ada yang mengatakan lamastum itu karena perbezaan qiraat itu mempunyai dua makna. Satunya menyentuh, satunya berjima. Satunya apa? Menyentuh, satunya berjima. Suf. Dan kata-kata lamastum, kalau memang maknanya itu menyentuh, Anda menyentuh, Suf, tengok ya, Anda menyentuh perempuan, yang batal itu Anda, perempuannya tak batal. Berbeza dengan lamastum, Suf. Kata-kata lamastum itu maknanya saling menyentuh. Kalau saling menyentuh, maknanya perempuan hanya menyentuh perempuan, maka wudhunya tidak batal. Itu adalah pendapatnya Imam Malik, Suf. Kenapa? Berasaskan daripada perbezaan qiraat antara lamastum wa lamastum. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, dari perbezaan qiraat ini yang mengatakan bahwasanya lamastum itu menyentuh, ada perbezaan di dalam minhaj itu. Yang batal itu ketika kita menyentuh perempuan, apakah yang batal itu kita dan perempuannya, ataukah hanya kita saja? Kenapa terbina daripada perbezaan qiraat lamastum atau lamastum? Kata-kata lamastum maknanya kalian menyentuh. Kan tak ada mengena dengan perempuannya yang disentuh kan? Hanya kalian yang menyentuh. Tapi lamastum saling, maknanya ada unsur perempuan juga ikut menyentuh. Wallahu alam, kelihatannya Imam Syafi'i amik yang aula mastumun nisa, amik qiraah yang itu. Karena itu di dalam mazhab Imam Syafi'i, perempuan dan laki-laki jika bersentuhan, dua-duanya ikut batal. Kenapa? Karena sama-sama sedapnya. Karena laki-laki menyentuh perempuan juga senang, perempuan menyentuh laki-laki juga senang. Oh, saya tak senang menyentuh laki-laki. Oh, maknanya Anda ini LGBT. Anda ini apa? LGBT. Wa jawazu watil haid indal inqita' qabla al-ghusli wa adami isuf. Apakah diperbolehkan kita ini menjima istri kita yang sudah suci dari haid setelah suci dan sebelum mandi? Haid selesai ya haidnya. Kan kena mandi dulu. Pendapatnya Imam Syafi'i, kena mandi dulu baru boleh dijima. Sebelum mandi tidak boleh dijima. Khilafnya masalah ini terpulang terhadap qiraat apa? Hatta yadhurna atau hatta yattoharna. Beza sus mananya. Yadhurna maknanya sampai suci. Yattoharna sampai bersuci. Susah, beza terus Tuhan. Satunya sampai suci, satunya sampai bersuci. Tulisannya kan sama kan? Tulisannya kan sama kan? Cuma riwayatnya datangnya yang mana? Kadangkala Suf, ini biasanya ikhtilaful qiraat ini tidak harus di dalam qiraatus sab'ah, Suf. Kadang mungkin qiraatus sab'ah bacanya ini sama semua, ya toharna atau ya dhurna, semuanya sama. Cuma kalau Anda tengok qiraat-qiraat yang lain, yang qiraat yang 10 itu, qiraat yang tak sampai derajat tawatur seperti qiraatnya Yakub, mereka akan mencantumkan riwayat-riwayat yang lain. Lah, riwayat yang lain itu akan menjelaskan apa makna daripada
ayat ini? Apa makna daripada huruf ini? Banyak nanti Imam Said Muhammad bin Ali Al-Maliki akan menggunakan beberapa qiraah ahad yang walaupun tidak sampai derajat derajat mutawatir, qiraah ahad ini derajatnya dia sama seperti hadis. Yang ahad, yang sahih, yang boleh dipakai untuk ambil hukum ketika beliau menjelaskan tentang ayatul mutasyabihat. Apakah ayatul mutasyabihat itu boleh kita tafsirkan, takwilkan, atau kita kena tafwid maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ada pembahasan tentang ayatul mutasyabihat. Intinya, dengan perbezaan qiraat, maka qiraat yang mungkin kalau qiraat yang mutawatir itu sama, tapi qiraat yang tidak mutawatir akan mempunyai peran untuk menjelaskan apa makna dari qiraat mutawatir. Jadi qiraat yang ahad itu diibaratkan sebagai tafsir. Paham tak Ustaz? Qiraat yang ahad, yang maksudnya tidak boleh dibaca macam qiraatul qiraatul Yaqub atau qiraatul yang lain-lainnya itu selain qiraatul Sab'ah, itu digunakan sebagai tafsir daripada qiraah yang mutawatir, sebagai penjelas. Walaupun dia tidak bisa untuk dibaca qiraah di dalam sholat, tapi dia bisa untuk diambil daripadanya hukum dan penjelasan daripada ayat-ayat yang mutawatirah. Inilah sedikit tentang tentang tambihatul muhimmah, tentang qiraat. Sekarang kita akan masuk ke kaifiyatul qiraah. Kaifiyatul qiraah. Bagaimana cara-cara membaca? Bagaimana cara-cara membaca? Anda ini sering-sering tengok di masjid-masjid, ada orang itu bacanya pelan-pelan, ada orang itu bacanya cepat, macam itu. Ada orang bacanya itu standar. Ada orang bacanya macam Bismillah. Aduh, sudah lama sangat itu saya bilang. Anda tengok macam adzan itu. Kan adzan itu kan Allahu Akbar. Panjang sangat. Ada yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang tarim semacam itu adzannya. Orang tarim semacam itu. Adzannya itu apa? Bukan pendek-pendek sangat, tapi tak macam orang Nusantara lah yang adzannya itu panjang. Dibilang ini adzannya Haromen ini. Dibilang apa? Adzannya Haromen. Membaca Quran pun sama, mempunyai 3 kaifiyat. Kaifiyatul qiraah lil qiraah salatsu kaifiyat. Ihdaha at-tahqiq ini. Tahqiq ini apa tadi itu yang wa huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu min isba'il mad. Jadi ini mad jaiz, ini mad wajib. Semuanya 7 harokat, 8 harokat. Wah, ini semuanya apa? Penuh semuanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Sikit demi apa? Sikit-sikit. Yang lama-lama macam qiraahnya para qurra itu. Itu namanya qiraah itu apa? Tahqiq. Wa tahqiqil hamzah. Jadi macam apa ya? A'mal. Ada kan? A'mal. Hamzahnya kena dijelaskan, setiap hurufnya kena dijelaskan. Oh, dulu saya pernah 1 semester di Ahqaf hanya belajar qiraah ini. Melatih makhorijul huruf, kha macam itu gitu sudah BA nak graduate masih banyak orang-orang yang salah. Khuz ada khuz min amwalihim, orang-orang Sudan sering cakap macam itu. Khuz jadi za menjadi apa? Zai. Khuz min amwalihim menjadi apa? Khuz. Oh, banyak. Orang-orang itu, terutama Qaf ini banyak yang problem. Orang Hadramaut cakap ko ini go. As-Saqaf menjadi as-Segaf. Sampai ada orang mocking lah. Al-Gari'ah, Mal-Gari'ah. Al-Gari'ah, Mal-Gari'ah banyak. Terus jim menjadi ya. Jim menjadi ya
Jita menjadi apa? Mata yita. Dajjaj menjadi duyai. Duyai. Begitu ya, macam itu. Jadi lafat-lafat ini kena di apa namanya? Lafat-lafat ini kena dilatih memang. Kena dilatih. Syekh Bilal An-Najjar, guru saya mantik itu sering mengatakan kalau nak belajar itu coba tengok di YouTube. Kalau bisa dengan ustadz, alhamdulillah itu yang paling best. Di Malaysia banyak saya tengok yang pandai-pandai apa? Yang pandai-pandai qiraat ini banyak. Saya punya kawan yang lulusan Madrasatul Etos itu, Alwi Salim Puftem yang ada di Restu. Anda boleh ambil dari beliau. Beliau memang mendapat lesson lah untuk apa namanya, untuk hal-hal semacam ini. Beliau lulusan terbaik terus pada masanya ya ini. Wa itmamul harokat. Dibilang kalau Anda boleh ambil daripada orang yang ada face to face lebih baik. Tapi kalau tak boleh, ke Syekh Bilal mengatakan kepada saya di YouTube ada orang namanya Torik Suwaidan. Nah, dia itu akan mengajarkan apa? Makhorijul huruf. Makhorijul hurufnya macam mana? Ja, so, sa, shin, itu lama, terus macam itu. Wa itmamul harokatnya yang lengkap. Wa itimadul idhar wa tashdidat. Man amila, jadi tak boleh ada mendengung antara nun sama ain kan idhar. Tak boleh tak boleh, harus man amila, nunnya apa? Nunnya jelas, ainnya juga jelas. Terus tak boleh ketika mengaji kena dia apa? Tutup ini ya apa? Hidungnya kena ditutup. Agar suara itu tak keluar suara hidung. Macam itu, Sof. Latihannya dulu macam itu. Itu dulu saya sikit je. Hanya 1 semester. Kalau dietuskan sampai apa namanya? Sampai 2 tahun, 3 tahun latihannya apa? Latihannya lama lah, power latihannya. Dulu kami hanya untuk graduate saja, hanya untuk sekiranya makhorijul hurufnya benar, bacanya mungkin hanya 1-2 ayat benar. Dulu ada yang orang tak tahu, Sof, mengaji aja, belajar fikih tapi tak ada dibenarkan apa namanya? Dibenarkan bacaan Al-Qur'annya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ada macam itu. Orang tak tahu. Ayo dibenarkan. Oh, yang benar itu Malikin nas. Ada orang yang salah, bukan Anda. Salah, bodoh, kafir, masuk neraka. Tak boleh macam itu. Kena dia apa? Dibenarkan, tak boleh macam itu. Yang benar, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Loh, tak boleh. An-nasnya kena ada idgham, kena ada gunnahnya. Birabbin nas. Nanti kolahnya macam mana? Lah itu namanya qiraatu tahqiq. Qiraatu benar-benar harfan. Tapi jangan sampai apa namanya? Jangan sampai terlampau. Lah banyak orang ini terlampau. Macam ininya macam nak keluar, tekaknya macam nak keluar. Ro itu tak boleh terulang, Sof. Jadi hirrah tak boleh, hirrah, tak boleh macam itu. Ro itu dia tidak boleh takrir dibilang. Tak boleh takrir. Ada orang karena nak apa namanya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Tak boleh macam itu. Kena satu-satu huruf, tapi kena hurufnya itu setiap hurufnya apa? Anda kena tunaikan dengan haknya. Itu namanya apa? Tahqiq. Itu namanya tahqiq. Bisakat wa tartil. Bisakat ya. Ini kalau berhenti di akhir, Anda kena berhenti. Rahim titik. Wa tartil. Tartil itu ibanatil huruf. Mana setiap hurufnya itu Anda jelaskan. Anda jelaskan. Qaf ya qaf, kaf ya kaf. Karena Anda jelaskan tu'adah ini slow. Jangan terburu-buru. Jadi kena hurufnya kena jelas dan benar dan slow.
apa namanya, wa mulahadatil jais minal wukuf bila qasrin wala ikhtilas. Dan kalau Anda anak berhenti kan ada tanda-tandanya kan, ada short macam ini, itu maknanya apa? Ada mim kecil, itu maknanya apa? Wukuf-wukuf itu kena Anda perhatikan, jangan berhenti di hal-hal yang tidak boleh berhenti. Tiba-tiba Anda berhenti, yadullahi maglulah. Apa ini? Yadullahi maglulah, tangannya Allah terbelenggu. Jangan berhenti di situ. Nah, berhenti di Uzair ibnullah. Jangan berhenti di situ. Berhenti di tempat-tempat yang tidak apa namanya? Yang tidak mengisyaratkan perkara yang tak baik lah. Ayo. Bila qasrin wal ikhtilas, yakni wukuf bila qasrin wal ikhtilaf. Jangan hurufnya jangan dikurang-kurangi. Begitu pula harokatnya jangan dikurang-kurangi. Wala iskani muharrikin wala idghamu. Jangan Anda ini mensukunkan yang ada yang ada barisnya. Ar-Rahmanarrah. Ada apa namanya? Ada harokatnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda nak teruskan, nunnya itu dhammah. Di Arab itu mereka punya lidah itu apa? Iyyaka na'budu, iyyaka na'bidu, iyyaka na'budu, iyyaka na'bidu, na'budu, na'bidu, budu, bidu. Bodoh emang kau ini. Bodoh emang kau ini. Ada orang-orang macam itu, Suf. Saya pernah jumpa orang itu dulu, saya mengajar di baca Darut Tauhid itu. Tajwid, ya, tajwid, suruh baca. Ada orang tak boleh baca ain tau. Memang mulut neraka kau ini katanya, mulut neraka. Ada orang-orang semacam itu, memang kena latihan itu, kena latihan. Tak ada orang itu lahir langsung lidahnya itu apa namanya? Fasih, tak ada itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Engkau tak tahu apa-apa, memang lahir tak tahu apa-apa. Engkau kena apa? Engkau kena latihan terus. Engkau kena latihan karena itu di Madrasatul Idrus lil Qiraat itu latihannya 2 tahun 3 tahun. Latihan qiraat macam ini nanti di apa namanya dibenarkan macam mana cara apa namanya cara melafatkannya. Saya tengok kalau di Afrika itu dipukul, kalau salah apa? Dipukul. Salah itu kita tak ya macam tu. Wala idghamuhu, jangan diidgham-idghamkan, jangan diidgham-idghamkan. Maksudnya huruf dan huruf itu dimasukkan. Contohnya kalau di minhaj itu dimisalkan ihdinas siratal muttaqim. Sof, tengok. Sinnya dimasukkan ke tak. Mus. Ada orang yang cakap mustaqim, bukan mustaqim lah. Mus. Karena itu sin, bukan apa? Bukan shot. Kafnya itu ada macam hamesnya. Tak. Itu hal-hal kena di apa? Hal-hal kena dilatih, Sob. Jangan mengidghamkan huruf. Itu membuat bacaan Al-Fatihah Anda tak sah. Dulu ketika saya exam Minhajut Thalibin dengan Syekh Ba'udhan, babus sholah 10 soal, itu soal susah itu, 3 jam baru selesai itu. Kami exam Minhajut Thalibin di Aqaf, di Rubat Tarim, yang exam para masyayikh, yakni saya ikut ketika itu. Oleh Syekh Ba'udhan, guru saya Mufti Tarim, yakni soal terakhir baca Al-Fatihah dengan saya. Benar. Ada orang waladhdallin. Benar, jadi nun dirubah apa? Mim. Ulang lagi sampai apa namanya Al-Fatihahnya. Benar, ada lagi waladhdallin. Banyak. Kenapa ya? Karena tak ada apa? Tak ada latihan, tak ada latihan. Jadi terlampau fokus ilmu kalam, terlampau fokus fikih, terlampau fokus nahwu. Tapi qiraat ini tak.
Qiraat ini tak dilatih. Dinas. Itu sod lah, bukan sin. Dinas siratal mus. Bukan mus. Tak ada mus. Mustafa ya, seperti itu. Mustaqim. Ada mustaqim. Itu qaf. Bukan kaf. Ada lagi mustaqim. Nah, itu beza lagi. Itu qaf, bukan goin. Anda kira ini segaf kah? Ini sekaf. Mustaqim. Sof, tengok. Ayo. Sof, tengok. Wa huwa yakunu bi riyadatil alsun wa takwimul alfat. Bi riyadah itu kena latihan gitu. Itu kena apa? Kena latihan. Minimum memang kena ambil kos subjek 1 semester lah. 1 sem memang kena ambil itu tuh minimum itu. Minimum. Karena itu kena apa? Kena latihan. Kena latihan. Dulu ketika exam kami di Akhof. Sikit-sikit latihan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada ustadznya. Salah. Kena ini. Kalau tak apa namanya? Tak lepas. Kena ulang tahun depan tuh. Kena ulang tahun depan. Wa yustahabbul akhad bihi 'alal muta'allimin min ghairi an yatajawaza fihi ila haddil ifrad bi tauludil huruf minal harakati. Bilang orang-orang yang nak belajar qiraah tahqiq ini memang kena amik daripada ahlinya langsung, tapi kena hati-hati jangan sampai terlampau. Akhirnya Anda itu melahirkan huruf daripada harokat. Allahu akbar. Hunya itu tak ya? Panjang. Kenapa? Karena harokat panjang itu tambahan huruf tahu. Betul apa tidak? Karena hu itu kan ha dan wawu kan. Di lamastum sebagian qiraat itu tulisannya lamastum, cuma harokatnya panjang. Itu adalah tambahan huruf, cuma tidak ditulis, tulisnya dengan harokat je. Karena itu kalau Anda nak tahqiq jangan terlampau apa? Jangan terlampau jangan terlampau over. Mas, kejam dulu sudah salah, baru bismillah sudah salah. Jangan terlampau kalau nak tahqiq. Wa takrirur ra'at. Lidahnya sampai nak keluar. Wa tahrikus sawakin, yang sakin akhirnya di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda nak waqaf di sukun, jangan Anda baca. Wa tahrikus sawakin, wa tatninun nunat, nunnya di apa namanya ada tatnin. Janganlah, biasa aja. Qul a'udzu birabbin. Jangan macam tu, biasa aja. Wa tatninin nunat bil mubalaghah fil gunnah. Gunnahnya terlalu apa? Over. Terlampau sangat itu. Kama qala Hamzah li ba'di man sami'ahu yubalik fi dzalika. Hamzah salah satu qurra al-masyhurin, ketika tengok Hamzah, tak silap ini yang meriwayatkan daripada Kisai. Ketika tengok daripada orang-orang yang over di dalam tahqiq apa? Engkau tahu tak? Orang yang terlampau putih itu sopak tahu. Betul apa tidak? Mau vokal bayati baros, tahu-tahu sopak kan yang putih-putih itu. Orang mungkin kok lebih sedap lagi panau. Anda kira panau tuh putih kah? Panau tuh sakit tahu. Dia bilang di atasnya putih itu sopak, itu panau. Wa ma fauqal ju'udati qatat. Rambut itu ada yang lurus. Ada yang macam saya ini, sedikit apa namanya? Bergelombang, sedikit keriting. Lah, keriting ini oke. Orang-orang Arab dulu suka keriting. Jadi rambutnya itu bukan keriting sangat, bergelombang rambutnya itu. Bergelombang. Bukan orang yang rambutnya apa? Straight lurus itu, tak. Yang habis siapa namanya itu di rebonding tuh, di apa?
Kalau orang perempuan-perempuan ada yang macam dia apa itu? Ayen. Di ayen tuh kan jadinya akhirnya dia apa? Nipis tuh kan. Lah, itu orang Arab banyak tak suka itu dulu. Mereka kira rambut yang macam-macam biasa, macam ini yang oke. Dia tak terlampau nipis, tak terlampau lurus, tapi juga tak terlampau keriting. Standard lah. Lah, kalau yang terlalu bergelombang itu namanya kotot. Kotot itu yang macam orang-orang Afrika itu. Afro. Yang macam apa? Buah keras itu, yang sini-sini yang kok di apa namanya? Disisir tak boleh itu. Itu namanya jakdun kotot. Jakdun kotot. Yakni rambut terlalu bergelombang itu kotot tahu dia bilang. Itu yang tak boleh disisir. Wa ma fauqal qiraah laisa biqiraah. Kalau ada terlampau over itu sudah bukan qiraah lagi sudah. Sudah bukan qiraah. Ini adalah qiraah yang pertama namanya apa? Tahqiq. Yang kedua adalah al-hadr. Hadr ini cepat. Cepat tapi tak apa namanya tak ada yang kurang-kurang huruf. Orang-orang yang cepat-cepat itu biasanya banyak orang yang sudah pro qiraahnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi oke semua, tak ada yang salah. Atsaniyah al-hadru bi fathil ha wa sukunid dal. Al-hadru al-muhmalatain. Muhmalatain maknanya ha itu muhmalah tidak ada titiknya. Dal muhmal tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya namanya apa? Mu'jam. Mu'jam. Maknanya ini ha bukan kho, dal bukan dal. Wa huwa idrajul qiraah wa sur'atuha wa takhfifuha bil qasri wa taskin. Yani hadr adalah qiraah dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Terus cepat tapi tepat. Itu namanya apa? Hadr. Itu namanya hadr. Wal ikhtilas wal badal wal idghamil kabir wa takhfiful hamzah wa nahwu dzalika mimma sahhat bi riwayah. Yani cara-cara yang benar daripada takhfiful hamzah. Hamzah itu bisa Anda baca, bisa Anda apa namanya? Sebagian qiraat itu cakap nabi. Ada yang dijelaskan, ada yang ditakhfifkan. Anda boleh dua-duanya. Anda nak cepat atau nak tahqiq, boleh dua-duanya. Ma'a muraati iqamatil i'rab wa takwimil lafaz. Tapi harus i'rabnya harus benar. Anda cakap maliki yaumiddin bukan malaka yaumaddin. I'rabnya harus benar, tapi cepat. Tapi cepat. Wa tamkinul huruf biduni batri hurufil mad. Madnya juga kena apa namanya ditunaikan secara benar tanpa mengurangi. Waqtilas aksarul harokat dan tidak mengurangi majority harokat. Wa dhahabi sautil gunnah dan tidak boleh kalau berabin nasi malikin nasi ilah tak boleh. Gunnahnya harus ada tapi tidak terlampau panjang. Berbeza dengan tahqiq. Tahqiq itu memang benar-benar gunnahnya itu tampak. Ayo, ini mungkin satu harokat. Dia tak terlampau panjang. Dia cepat tapi juga tidak apa namanya? Tidak menghilangkan gunnah. Tidak menghilangkan gunnah. Wa tafrid ila ghayatin la tasihhu bil qiraah. Dan yang ketiga adalah at-tadwir. At-tadwir. Tadwir itu antara hadr wa tahqiq. Antara hadr wa tahqiq. Wa huwa tawassut bainal maqamaini minat tahqiqi wal hadr wa huwa alladhi warada an aktsaril a'immah mimman maddal munfasil dibilang. Dan tadwir ini adalah qiraah majority para ulama. Walam yablughu fihil isba dibilang di dalam mad munfasilnya dibaca tapi tidak terlampau sampai tahqiq. Juga tidak secepat hadr. Wa huwa isba itu sampai full harokatnya. Apa matnya sampai full. Wa huwa madzhabu sairil qurra wa huwal mukhtar inda aktsari ahli adab. Dan tadwir ini adalah madhab apa majority qurra Quran, majority qurra usabah ini semuanya madhabnya apa? Tadwir. Setelah itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya tajwid. Tajwid ini apa? Suf. Wa minal muhimmah tajwidul qiraah. Tajwidul qiraah. Wa minal muhimmat tajwidul Quran. Wa qad afradahu jama'atun katsirun. Tajwid ini itu loh, apa namanya? Hukum-hukumnya qiraat daripada gunnah, idgham,
bigunna, idgham bila gunna, ikhfa, semuanya itu kena Anda praktikalkan. Jadi Anda tidak boleh membaca Al-Quran macam membaca kitab, tak boleh. Semuanya, oh ini ikhfa, oh ini mat, oh ini kena ditunaikan semua. Itu namanya apa? Tajwid. Waqad afradahu jama'atun katsirun bit tasnifi min Hudani. Dibilang Al-Imam Ad-Dani, banyak ulama itu karang pasal tajwid, di antaranya apa? Imam Ad-Dani wa ghairuhu. Wa akhraja an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala jawwidul Qur'an. Ibn Mas'ud meriwayatkan dan selainnya, ya, ini meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, jawwidul Quran. Makna jawwidu ini adalah tajwidkanlah Al-Quran. Dan itu kata perintah tuh. Sudah saya jelaskan di dalam kitab Khulasoh. Perintah itu maknanya apa? Wajib. Rasul mengatakan jawwidul Quran, maknanya wajib bagi kalian itu mentajwidkan Al-Quran. Barang siapa baca Quran tanpa tajwid, hukumnya apa? Haram. Haram. Nanti akhirnya yang idhar, dia baca idgham bi gunnah. Man amila dan dia macam confident sangat itu. Confident sangat, padahal salah. Qala al-qurra, dulu ada orang, saya ini pandai tahu baca Al-Quran. Coba baca. Baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qurra at-tajwid. Dan Masya Allah, saya tengok di Malaysia ini banyak yang pandai-pandai macam itu. Banyak dari Quran, banyak. Malaysia saya kira untuk cari hal-hal macam ini mudah lah, bukan sesuatu yang susah. Qala al-qurra at-tajwid hilyatul qiraah. Dibilang tajwid itu hilyatul qiraah. Tajwid adalah hiasan membaca Al-Quran. Wa huwa i'ta'ul huruf huququha wa tartibuha. Dibilang hadza huwa tajwid. Tajwid adalah memberi huruf itu haknya dan tartibnya. Wa raddul harf ila makhrajihi asli. Huruf itu dikembalikan ke makhrajnya. Wa taltifun nutuk bihi ala kamali hayatihi. Kalau nak mengucapkan huruf itu kena lembut-lembut, jangan terlalu dipaksa. Dan itu memang kena latihan itu. Itu kena latihan. Min ghairi israfin wala ta'assuf, tanpa terlampau. Wala ifratin wala takalluf. Ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, man ahabba an yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati Ibn Ummi Abad. Bilang barang siapa ingin membaca Al-Qur'an itu ghaddan itu masih fresh. Jadi kan Quran kan Allah suruh Jibril ajarkan kepada Nabi. Jadi yang masih fresh. Jadi qiraahnya Nabi itu yang lepas diturunkan oleh malaikat Jibril itu kan masih fresh kan. Macam kalau roti masih baru keluar dari apa? Dari oven. Dibilang kalau Anda nak baca Quran itu macam masih fresh, silahkan baca macam qiraatnya Ibn Ummi Abad. Ibn Ummi Abad ini nama lain daripada Ibnu Mas'ud. Terkenal daripada Quran, memang yang di antara qurra yang paling fasih itu adalah Ibnu Mas'ud. Wa kana radhiyallahu anhu u'tiya haddan adziman fi tajwidil Quran. Dibilang diberi bagian yang sangat besar di dalam tajwid Al-Quran. Wala syakka annal ummata kama hum muta'abbiduna bi fahmi ma'anil Quran wa iqamati hududihi hum muta'abbiduna bi tasihi alfadhihi wa iqamati hurufihi ala sifatil mutalaqqah min a'immatil qurra alladzina talaqawhu bi asanidihim an syuyuhihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad addal ulama'u al-qira'ata bi ghairi tajwidi lahnan. Dibilang seperti orang-orang muslim itu diberi pahala ketika dia itu berusaha untuk memahami Al-Quran dengan maknanya yang asli. Mereka pun juga dianggap beribadah ketika mereka itu berusaha untuk melafadzkan Al-Quran dengan lafadz yang benar. Tahu. Kadangkala kita tak tahu maknanya, tapi cara pelafatan kita benar. Biasa kan? Saya tengok banyak kurok yang pandai-pandai itu tak faham Al-Quran, tapi Masya Allah kalau membaca, dahsyat, memang dahsyat. Biasa. Kenapa? Karena ada dua hal yang berbeza.
Kadang Anda ahli tafsir, tapi kiroah Anda tak sebaik orang-orang yang tak pandai tafsir. Kadang orang ini kalau kiroah pandai sangat, tapi disuruh untuk mentafsirkan Al-Quran, zero. Tak tahu apa-apa dia. Dua itu adalah ibadah yang berbeza. Kalau Anda boleh faham Quran dengan best, dan boleh ada Al-Quran dengan best, ada nurun ala nur. Nurun ala nur. Nah itu, Habib, saya nak jadi macam itu, Habib. Macam mana ya? Anda kena belajar. Berapa tahun, Habib? Ya lama. Karena tafsir Quran itu bukan suatu yang mudah, tahu. Bukan suatu yang mudah. Anda kena belajar nahu, soroh, macam-macam. Tapi Anda nak takwimul huruf ini, itu sesuatu yang lebih mudah. Biasanya 3 tahun, 4 tahun settle. Tafsir, cerita lain itu. Karena, alatnya banyak. Anda kena belajar mantik dulu, usul fikih dulu. Balaghah, semua banyak lah tafsir itu. Dan diantaranya katakan di sini katanya Sayyid Muhammad, dan diantara hal yang dianggap ibadah adalah bagaimana Anda itu bisa untuk melafadzkan dan membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang dengan sanad yang mutalaqqah, sanad yang diambil daripada syuyukh. Karena itu usahakan Anda itu mempunyai guru di dalam kiroah ini, di dalam membaca Al-Quran. Dulu ketika saya di Pondok Pesantren Malang, saya ambil ini kiroah ini dengan salah seorang muridnya Sayyid Muhammad ini, Ustadz Husin Abdun, membaca kiroah dari awal sampai akhir. Memang itu bukan suatu yang mudah, tapi memang kena buat Anda seperti itu. Dan itu ibadah, tahu, itu ibadah itu. Karena Anda membaca Al-Quran dengan sanad yang jelas, sekali je. Ayo. Kalau memang tak boleh, minimum Al-Fatihah Anda dengan sanad. Mungkin Anda datang ke kawan saya itu, siapa itu? Alwi Salim Buftem. Habib, saya nak baca Al-Fatihah aja. Apakah benar Al-Fatihah saya ini? Jangan-jangan ada yang salah. Nanti Anda cakap waladdolim, mustaqim. Nah, itu nanti orang yang pandai qiraat akan benarkan minimum Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah Anda bermasalah, maknanya sholat Anda bermasalah juga. Dan ulama mengatakan kalau tajwidnya itu tak benar, dinamakan itu adalah lahan. Apa namanya? Lahan. Lahan itu maknanya kesalahan di dalam tajwid. Idhar Anda ikhfakan, ikhfa Anda idghamkan, semuanya itu berbeza, tahu. Nanti ini huruful isti'la, Anda tak baca itu huruful isti'la. Ini ada hamznya, Anda tak baca, tak ada hamznya. Itu semuanya adalah Itu semuanya adalah tajwid. Anda salah, dinamakan lahan. Diceritakan ada seorang itu mempunyai karomah. Pada zamannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Shahibul Bugyatul Mustarsyidin, ada orang membaca Al-Quran di sebuah masjid. Di Tarim itu biasa ya, ketika maghrib itu mereka itu baca Quran halakoh begini. Nanti satu baca, yang lainnya dengarkan. Nanti akan ada disebutkan oleh Sayyid Muhammad bahwasanya hal itu boleh-boleh saja. Dibilang tadwirul qiraah. Quran itu yaqra kitaan. Anda baca, saya dengar. Nanti setelah Anda baca gitu. Ketika orang lain baca salah, dia tegur tuh. Salah. Kenapa engkau salahkan saya? Engkau pernah belajar qiraah? Sudah, Anda ini salah. Saya tak pernah belajar qiraah, tapi saya tahu Anda salah. Memang benar-benar salah. Tapi orang ini pelik. Macam mana Anda boleh tahu saya salah? Padahal Anda tidak pernah belajar qiraah. Sampai akhirnya case ini ke Shahibul Bugyah, Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Abdurrahman Al-Masyhur pandai, dia bukan hanya ahli fikih, qiraah pun beliau juga ahli. Hakadha kanal ulama. Anda jangan kira ulama dahulu ini ahli fikih maknanya selainnya tak boleh, tak macam kita sekarang. Ada orang saya pernah jumpa orang itu PhD dia tentang akikoh, udhiyah, kurban akikoh. Bab fikih selainnya dia tak tahu, hanya tahu pasal akikoh. Saya bilang, Anda ini PhD dalam akikoh je, saya bilang. Lainnya akikoh Anda ini BA je, saya bilang. Tak boleh macam tu.
Ulama-ulama terdahulu, mereka itu alim di dalam fikih. Bukan maknanya mereka ini bodoh dalam hadis, tau. Mereka juga alim dalam hadis, dalam ini. Cuma kepakaran mereka di dalam fikih. Datang Habib Abdurrahman Masyhur di halakoh itu, dan dia baca. Sebagian bacaan dia salahkan. Orang ini paham, salah. Mungkin kebetulan. Baca lagi, salah lagi, dia betulkan lagi. Akhirnya, macam mana engkau boleh tahu? Iya, aku tahu. Orang itu kalau bacanya benar, dengan tajwid dan qiraah yang benar, ada cahaya langsung ke atas. Kalau tajwidnya itu salah, cahayanya itu apa? Miring sedikit, goyang-goyang sedikit. Saya tak tahu salahnya di mana. Tapi cahayanya apa? Tak boleh tipu saya. Nanti kalau dia baca dengan benar, cahayanya akan lurus lagi. Karena itu membaca Al-Quran dengan tajwid itu apa? Ibadah. Dan tidak membaca Al-Quran dengan tajwid dinamakan itu adalah apa? Lahan. Lahan itu mempunyai beberapa makna ya. Lahan itu adalah kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Kadangkala lahan itu juga dimaknai. Lahan itu juga dimaknai nada. Nanti di adab tilawatil Quran akan disebutkan ikra'u ala luhunil Arab. Maknanya Anda kalau bacalah dengan nadanya orang Arab. Bukan dengan kesalahan orang Arab, bukan itu. Luhun itu maknanya nada. Intonasinya orang Arab. Karena banyak sekarang ini aku ini baca dengan nada yang macam-macam. Mungkin bentar lagi akan dibaca dengan rockernya tapi Quran, rocker Islami nih. Ada lagi mungkin Quran nak dibaca dengan apa namanya? Dengan rap nanti. Dan sudah ada itu. Saya tak nak bilang nada-nada, mungkin nak dibaca dengan nada barat, dengan nada apa namanya? Nada pop. Saya takut nanti lama-lama akan ada Al-Quran dengan nada dangdut. Dengan nada dangdut. Tak jauh tau. Beberapa bulan yang lalu, tak tahu ada yang baca dengan langgam Jawa. Dengan apa namanya? Dengan nada-nada Jawa. Oh, ramai itu dulu. Ramai. Banyak yang suka, banyak yang tak suka. Tapi wallahu alam ada beberapa hadis mengatakan kalau nak bacalah dengan nadanya orang Arab. Ya memang karena turunnya di Arab. Turunnya di Arab. Nanti akan ada hadis tentang itu akan ada. Wal Qur'an lahu ahkamun tajwidiyah masyru'ah nasso 'alaihal qurra. Nasso 'alaihal qurra kama rawas salaf anir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mukhalifuha fasik dibilang. Dan Quran itu mempunyai hukum tajwid yang masyru' ya nih, dan qurra sudah ada, sudah hukum idgham, guna, bila guna sebenarnya sudah ada kan. Yang anta tak guna itu anda ini fasik tau. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini ada SOP-nya. Macam mana fasik Habib? Macam surga itu milik anta aja. Tak macam itu bukan surga milik saya. Saya hanya jelaskan saja ya nih. Coba anda kalau nak masuk Malaysia tak pakai paspor, tak pakai apa namanya? Visa. Tak buat SOP, tak boleh masuk. Berani engkau cakap macam ini negara punya engkau je. Tak, ini semuanya ada SOP. Engkau kena turuti. Engkau nak masuk kena ikut SOP. Tak nak tak ya masuk. Sama Quran pun juga sama. Engkau nak baca Quran ada SOP-nya. Tak ada ikut SOP, tak ya baca. Siapa yang nak larang? Silahkan anda baca. Tapi nanti pada hari kiamat Quran itu tidak akan memberi syafaat pada anda tahu. Quran itu akan memberi akan memasukkan anda ke neraka. Kenapa? Karena anda membaca Quran tanpa tajwid, anda menghina Al-Quran tahu. Menghina Al-Quran. Semua ada SOP-nya, semua SOP-nya. Nak masuk surau zaman pandemik ini ada SOP-nya. Tak nak buat SOP, tak ya masuk. Anda membahayakan orang lain. Biasa kan macam itu kan suatu yang biasa. Orang-orang ini kalau cakap pasal agama Islam nih, sikit penat je. Agama ini mudah tau. Tak penat macam anta. Mungkin mereka kira surga itu murah kali ya. Surga itu mudah kali. Kalau surga itu mudah, Allah tak akan agung-agungkan surga tau. Allah mengatakan,
Kami beli nyawa-nyawa kalian ini dengan surga. Maknanya Anda kena beribadah sampai mati. Baru Anda boleh masuk surga. Kalau tak, ya Anda akan stop dulu di kedai jahanam namanya. Nanti di laundry jahanam baru Anda boleh masuk surga. Qala Ibnul Jazari wal akhdhu bit tajwidi hakmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Dibilang amik dengan tajwid itu wajib, hatmun lazim. Hatmun itu wajib, dan barang siapa tidak mentajwidkan Al-Qur'an apa? Athim. Dia berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kenapa? Karena Allah itu ketika suruh malaikat Jibril turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan tajwid, dan sampai ke kita juga dengan tajwid. Kita baca tak pakai tajwid, itu kan pelik kan? Malaikat Jibril turunkan dengan tajwid, Rasul ajarkan dengan tajwid, sampai ke kita dengan tajwid. Kita baca bala tajwid. Lah itu namanya Anda mocking Al-Quran. Itu namanya Anda mocking Al-Quran. Itu namanya Anda tak ikut SOP baca Al-Quran. Dengan ini selesailah hal-hal yang berkaitan tentang apa? Tentang tambihat muhimmah wa kaifiyatul qiraah. Saya nak masuk adabul tilawatil Quran tapi macam panjang sikit ini. Better kita selesaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.